pedang kusut yang ada dalam kasus dugaan pemalsuan bukti-bukti dan keterangan yang dilakukan oleh penggugat Lestari melalui kuasa hukumnya Mustain kini mulai terkuak setelah adanya klarifikasi dari pihak pemerintah Desa Babat, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak. Selain dari keterangan Kepala Desa Babat tersebut, ada beberapa poin yang tercantum dalam salinan putusan yang dapat dijadikan unsur pemalsuan data identitas diri. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat pun sudah tidak masuk akal sebagai manusia normal. Mulai dari kartu tanda penduduk yang bertuliskan alamat Desa Meringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Demak. Dalam catatan sejarah, belum pernah ada Kecamatan Godong masuk wilayah Kabupaten Demak. Dengan adanya pencatutan alamat Desa Babat, Kecamatan Kebun Agung dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Demak tersebut, Kepala Desa Babat Mukhtarom kepada jurnalis harian Siper TV pada Kamis 29 April 2021 di kantor desanya menegaskan bahwa kedua nama Lestari dan Sarjono tidak pernah berdomisili di Desa Babat. Sebenarnya kedua nama yang beralamatkan di Grobogan itu pernah berdomisili di desa sini nggak Pak? Sejak kami kecil Pak di Desa Babat ini yang Pusketan, saya kan juga di RT 4 RW 3 dan orang yang nama tersebut itu tidak pernah di Desa Babat Pak. Jadi untuk secara tercatat juga tidak ada Pak ya? Tidak ada. Kemudian dengan tercatatnya nama desa ini, apakah desa akan mengambil langkah-langkah tertentu gitu Pak? Ya kita ya harus kita gugat sampai tuntas masalahnya apa, masalahnya itu kan menyamarkan nama desa Pak. Jadi khususnya saya sendiri jadi kepala desa yang baru hampir 2 tahun saja kan, dan pada waktu itu juga pelaksanaan itu juga kami juga belum jadi kepala desa tuh Pak. Sedikit himbauan Pak kepada masyarakat yang mungkin untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama Pak. Himbauannya seperti apa Pak? Himbauan? Ya semoga himbauannya ya gini, yang penting tuh dari pihak pengadilan tuh kalau memang ada orang cerai itu harus ada surat resmi dari desa Pak. Masalahnya apa? Masalahnya mulai pendaftaran itu biasanya tuh dari orangnya sendiri langsung ke pengadilan agama. Jadi setelah ada pelaksanaan sidang itu baru minta surat dari desa biasanya gitu Pak. Jadi kami minta itu himbauannya yaitu pada pendaftaran itu juga harus ada surat dari desa gitu Pak. Kalau pencarian. Berarti secara garis besar kedua nama yang menjadi tergugat dan penggugat itu memang tidak pernah berdomisili di desa ini Pak ya? Iya tidak pernah Pak, tidak pernah. Di hari yang sama, dari Pengadilan Agama Demak menanggapi adanya dugaan ini melalui Muhammad Rofi selaku panitera muda hukum menjelaskan adanya bukti-bukti dan keterangan fiktif tersebut semuanya akan dilakukan pengkajian ulang. Kaitannya dengan putusan ini nomor 295 kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini pihak tergugat Pak Sarjono itu dinyatakan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau dikatakan Mirudo. Hakim memeriksa, asas pemeriksaan perceraian kan secara formil. Kami memeriksa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal ini Bu Lestari melalui pengacaranya menyampaikan bukti berupa kartu tanda penduduk, duplikat kecetakan akta nikah, dan juga surat keterangan goib atau mirudo dari Kepala Desa Babat Kebun Agung. Selanjutnya bukti lainnya berupa saksi, diantaranya Pak Mukhtarom bin Sakian, dan selanjutnya ada Sulasi. Dari bukti-bukti tersebut, baik surat maupun saksi, hakim mengambil sebuah perhitungan hukum yang menyatakan bahwa intinya gugatan dari penggugat tersebut dinyatakan terbukti secara hukum. Oleh karenanya dalam putusan ini, dalam diktum putusan tersebut ini, hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dengan prestek. Artinya apa? Putusan prestek dijatuhkan apabila pihak lawan dalam hal ini tergugat sama sekali tidak hadir di dalam persidangan setelah melalui proses pemanggilan. Jadi begitu. Artinya bisa dipastikan bahwa
akta cerai ini memang yang mengeluarkan adalah Pengadilan Agama Demak ya? Kalau ini kami cek lagi nanti datanya. Coba kami cek dulu ke sistem kami, minta waktu sebentar. Kami cocokkan antara nomor akte cerai dengan nomor salinan putusannya. Itu nggih, kami cek dulu, minta waktu. Kami cek dulu ke sistem kami SIPP. Nanti kalau identitas sesuai, nomor perkara sesuai, nomor akte sesuai, berarti kami pastikan bahwa ini diterbitkan oleh Pengadilan Agama Demak. Terus adanya dugaan pemalsuan alamat yang diajukan untuk persyaratan itu dari pihak PA sendiri bisa memberikan penjelasan seperti apa, Pak? Kalau katanya dengan pemalsuan segala macam itu sudah di luar area kita atau kemampuan kita untuk memberikan penilaian ya. Yeah. Selama bukti-bukti itu yang diajukan berupa fotokopi sudah kita cocokkan dengan aslinya sudah sesuai, berarti kami anggap bahwa bukti tersebut adalah sesuai dalam arti asli. Gitu. Terus dengan adanya sedikit salah penulisan itu, Pak? Kalau katanya dengan salah penulisan ini kami belum bisa komentar lebih lanjut, nanti kita cek dengan pihak aslinya. Kita cek ya, makanya ini nanti. Lalu, dalam perspektif hukum, dengan keterangan-keterangan palsu dan bukti-bukti dari hasil rekayasa, dapatkah dijadikan putusan berkekuatan hukum tetap? Merasa dirugikan atas proses perceraian tersebut, Sarjono selaku tergugat akan mengambil langkah hukum yang berlaku. Sampai pada berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari Mustain selaku kuasa hukum penggugat Lestari demi keberimbangan berita ini. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Suwarno Harian Super TV melaporkan.